Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di bumi. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum mengetahui apa itu sumber energi, anak-anak perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan energi. Hayo, di sini siapa yang sudah tahu apa itu energi? Iya, betul sekali. Jadi, energi itu merupakan sesuatu yang dapat membuat sebuah benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, mampu melakukan pekerjaan atau melakukan perubahan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu energi, sekarang kita cari tahu yuk apa itu yang dimaksud dengan sumber energi. Nah, anak-anak, sumber energi merupakan segala sesuatu di alam yang bisa menghasilkan energi. Nah, seperti yang anak-anak lihat di gambar ya, itu ada 4 sumber energi yang ada di bumi. Tapi sebenarnya masih banyak loh sumber energi yang ada di bumi kita. Apa saja yaitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, menurut ketersediaannya di bumi, sumber energi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Wah, lama sekali ya. Dan apabila energi ini habis teman-teman, maka memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut. Nah, yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Lawan dari sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas dan tidak pernah habis. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja contoh dari sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Mari kita simak bersama-sama ya contoh-contohnya. Contoh sumber energi tak terbarukan yang pertama adalah batu bara. Yang kedua adalah minyak bumi. Yang ketiga gas bumi. Dan yang keempat adalah nuklir. Nah, anak-anak tentu sudah pernah mendengar keempat nama-nama sumber energi tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita simak saja video berikut ya. Nah, yang pertama batu bara. Bentuknya seperti arang ya anak-anak ya, tapi ini berbeda dengan arang. Batu bara ini merupakan sumber energi yang terbentuk dari fosil atau sisa-sisa tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan mengendap di dalam tanah anak-anak. Nah, setelah dilakukan proses penggalian dan penambangan, jadilah yang namanya batu bara. Nah, anak-anak, apa saja manfaat batu bara bagi makhluk hidup ya? Yang pertama, sebagai sumber PLTU. PLTU sendiri adalah pembangkit listrik tenaga uap nih anak-anak. Yang kedua, sebagai bahan bakar rumah tangga. Yang ketiga, berperan dalam industri pupuk kimia. Yang keempat, berperan dalam industri aluminium. Dan yang kelima, dapat menghasilkan gas alam. Nah, selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari berbagai bentuk organisme, bisa hewan dan tumbuhan yang mati di dalam tanah nih anak-anak. Manfaat minyak bumi bagi makhluk hidup sangat banyak ya. Yang pernah kita rasakan salah satunya adalah sebagai bahan bakar kendaraan nih. Ada motor atau mobil yang diisi dengan bensin atau solar, itu berasalnya dari minyak bumi. Kemudian yang kedua sebagai perlengkapan rumah tangga. Contohnya seperti lilin, minyak tanah, gas, itu juga dari minyak bumi anak-anak. Kemudian yang ketiga produk kecantikan. Yang keempat berperan dalam industri pertanian. Yang kelima bahan campuran keperluan medis. Selanjutnya ada gas bumi.
Gas bumi biasanya terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, manfaat gas bumi atau gas alam bagi makhluk hidup antara lain, yang pertama adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, sumber pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga, sumber energi rumah tangga. Yang keempat, sumber pemanas atau pendingin ruangan. Dan yang kelima, pembangkit listrik tenaga uap anak-anak. Selanjutnya, sumber energi tak terbarukan. Yang keempat adalah nuklir. Nah, nuklir ini merupakan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Manfaat nuklir bagi makhluk hidup antara lain adalah sebagai sumber pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang kedua, berperan dalam rekayasa dan mutasi genetik tumbuhan. Yang ketiga, berperan dalam mendiagnosis berbagai penyakit manusia dan hewan. Yang keempat, menjaga keamanan negara di sini sebagai senjata. Dan yang kelima, sumber energi kendaraan listrik anak-anak. Nah, itu tadi contoh 4 sumber energi tak terbarukan yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya. Nah, sekarang kita menuju ke sumber energi terbarukan. Nah, di sini Bu Guru menyediakan 4 contoh sumber energi terbarukan. Sebenarnya masih banyak sekali sumber energi terbarukan yang ada di bumi ini. Nanti anak-anak bisa belajar sendiri dan mencarinya di internet ya. Nah, di sini ada 4 nih anak-anak. Yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, dan yang keempat adalah panas bumi. Langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah matahari. Siapa di sini yang tidak pernah melihat matahari? Semua pasti pernah ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 3, matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi anak-anak. Nah, manfaat energi bagi makhluk hidup itu sangat banyak. Di sini Bu Tika hanya menuliskan 6. Yang pertama, menerangi bumi. Yang kedua, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, membantu siklus perputaran air. Yang keempat, sebagai sumber energi panel surya. Yang kelima, mengeringkan benda yang basah. Dan yang keenam, membantu pembentukan vitamin D. Selanjutnya, setelah matahari, ada angin sebagai sumber energi terbarukan yang kedua, yaitu adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan suhu dan temperatur. Di sini kita tidak bisa melihat angin ya anak-anak, tapi kita pasti bisa merasakan keberadaan angin. Nah, manfaat angin bagi makhluk hidup antara lain adalah yang pertama sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang kedua, menggerakkan kapal layar. Yang ketiga, membantu penyerbukan bunga. Keempat, mengeringkan benda basah. Dan yang kelima, membantu olahraga angin seperti para layang, terjun payung, paragliding, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah air. Air ini sangat penting ya bagi kehidupan kita anak-anak, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa minum. Nah, manfaat air bagi makhluk hidup antara lain adalah yang pertama, menjaga metabolisme tubuh. Yang kedua, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, minum, mandi, mencuci, dan memasak. Yang keempat, sebagai tempat hidup atau habitat hewan air. Dan yang kelima, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, contoh yang terakhir adalah panas bumi. Panas bumi ini merupakan sumber energi panas yang berasal dari dalam perut bumi anak-anak. Nah, manfaatnya apa saja ya bagi makhluk hidup? Yang pertama, sebagai energi alternatif. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Yang ketiga, pemandian air panas sebagai tempat wisata. Yang keempat, mengeringkan hasil pertanian. Dan yang kelima, sebagai penghangat ruangan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang contoh-contoh sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Untuk sumber energi tak terbarukan, mereka bersumber dari fosil atau sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang sudah membatu. Dan sumber energi tak
terbarukan itu berasal dari bahan bakar non-fosil. Nah anak-anak, sumber energi tak terbarukan kan lama-lama akan habis. Nah maka ilmuwan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut agar manusia tetap hidup dan bumi tetap lestari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menemukan atau menggunakan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu merupakan bahan bakar non-fosil. Seperti yang sudah kita dengar tadi, ada air, matahari, panas bumi, angin, dan lain-lain ya. Nah, dengan begitu anak-anak, sumber energi terbarukan itu termasuk dalam sumber energi alternatif. Tapi ada satu sumber energi alternatif yang bukan sumber energi terbarukan, yaitu nuklir. Mengapa nuklir termasuk sumber energi yang tak terbarukan? Iya betul, karena nuklir bisa saja sewaktu-waktu habis anak-anak. Nah dengan begitu nuklir tidak termasuk dalam sumber energi terbarukan. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu dan malu untuk bertanya kepada Bu Guru ya. Selamat belajar dan sampai jumpa.